warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Saya Helviza dengan nomor NIM 256102552 Prodi PGSD UPBJJ UT Batam. Tugas video praktikum saya pada sesi ketiga ini yang berjudul pencemaran lingkungan. Sebelum memasuki video praktikum saya akan membahas sedikit tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tidak hidupnya dalam suatu tempat tertentu. Semua komponen tersebut saling berinteraksi sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Selanjutnya jenis ekosistem juga ada dua. Yang pertama ekosistem alami dan yang kedua ekosistem buatan. Kesimpulan dari ekosistem adalah sistem interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap komponen memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Alat dan bahan yang saya sediakan ada air pump atau air bersih, kemudian kacang hijau, deterjen, gelas plastik yang sudah saya label dari 100% sampai 3,1% dan juga label kontrol. Kemudian gelas berlabel dari angka 1 sampai angka 7. Ada ember, ada kapas, dan 2 buah sendok makan. Langkah pertama, saya siapkan ember kosong dan juga air bersih yang berisi 1000 liter ke dalam ember. Kemudian saya masukkan 2 sendok makan deterjen ke dalam larutan air bersih. Lalu saya aduk hingga semua tercampur dengan rata. Lalu saya masukkan air deterjen ke dalam gelas yang berlabel 100% hingga terisi dengan penuh. Lalu saya ambil 1 gelas penuh dari air bersih, dimasukkan ke dalam air deterjen, kemudian saya aduk hingga rata. Lalu saya ambil dan saya tuang ke dalam gelas yang berlabel 50% hingga terisi dengan penuh. Lakukan langkah tersebut secara berulang hingga semua gelas terisi dengan penuh sampai gelas berlabel 3,1%. Untuk gelas yang berlabel kontrol, saya isi dengan air bersih hingga penuh. Selanjutnya, saya ambil 1 helai kapas, kemudian saya taruh di gelas dengan berlabel nomor 1. Lakukan di setiap gelas sampai gelas berlabel nomor 7. Kemudian saya masukkan 10 butir biji kacang hijau yang terpilih ke dalam setiap gelas yang berlabel nomor 1 sampai nomor 7.
Lalu saya tuangkan 2 sendok makan ke dalam setiap gelas yang berlabel nomor 1 hingga nomor 7. Lakukan secara berulang hingga semua terisi dengan air deterjen. Untuk gelas berlabel nomor 7, saya gunakan sendok makan yang lain atau sendok bersih yang tidak terkontaminasi dengan air deterjen. Dan inilah hasil dari gelas yang sudah saya isi dengan biji kacang hijau dan juga air deterjen dari label nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian langkah terakhir, saya susun gelas dengan rapi dan saya tutup dengan kardus bekas. Ini adalah hasil dari hari pertama atau 24 jam. Dan ini hasil dari hari kedua atau 48 jam. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan dalam waktu 24 jam dan 48 jam, deterjen berpengaruh terhadap proses perkecambahan biji. Semakin tinggi konsentrasi deterjen yang digunakan, maka pertumbuhan dan perkembangan biji semakin terhambat. Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya muncul akar dan tunas. Bahkan ada biji yang tidak tumbuh. Deterjen mengandung bahan kimia yang dapat mengganggu, merusak keseimbangan air, dan mengganggu proses metabolisme pada biji sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sekian dari video praktikum saya pada sesi ini. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.